Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik semuanya anakku sekalian, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik, setelah kita berdoa, baik anak-anak, ya kita yel dulu supaya belajar kali ini kita semangat. Ya, untuk yel. Siap. Baik. Tepuk rohis. Islami, cerdas, berprestasi, Allahu Akbar. Semoga semangat terus. Baik anakku sekalian, sebelum kita lanjut kita bertadarus Al-Quran dulu ya, seperti biasa. Silahkan kalian buka surat Al-Hujurat ayat 10. Buka Al-Qurannya. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi untuk kegiatan hari ini. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi yaitu persaudaraan dalam Islam. Ya, ini terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 10. Dengan materi ini diharapkan kalian semua ya bisa menguasai yang pertama bisa membaca Quran surat Al-Hujurat sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, kalian harus bisa menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Yang ketiga, kalian harus bisa berperilaku sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu menerapkan sikap ukhuwah. Baik anak sekalian, ya. Bapak sampaikan sedikit materi mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Materi tentang persatuan, ya. Persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Dalilnya adalah Quran surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian hadisnya yang terkait dengan masalah materi ini adalah dari Nu'man
Dari Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi, dan saling membantu satu kepada yang lainnya, bagaikan suatu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya, tidak mau tidur, dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian persatuan dalam Islam. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut dengan ukhuwah. Persatuan Islam disebut dengan apa? Ukhuwah, yaitu persaudaraan. Nah, secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Ya. Jadi ukhuwah itu nanti persaudaraan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Nah, ini dalilnya yang terkait dengan ukhuwah. Bapak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Siapa yang mau membaca di sini? Arin atau Bunga? Arin silakan baca. Dari sini Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita juga harus bisa membaca ayat ini sesuai dengan kaidah tajwid dan juga makhrajul hurufnya. Tadi dibacakan oleh Arin sudah bagus ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Arin, di sini ada beberapa hukum tajwid. Ya, seperti innamal mu'minuna, nu di sini tahu tidak ini hukum tajwidnya apa? Nuna apa? Matobi'i, betul sekali. Kenapa matobi di sini? Karena mukminuna itu huruf waw bertemu huruf nun jadi dipanjangkan. Enggak tahu sih. Ya. Ini ada doma ya, atau mati. Doma bertemu dengan waw mati. Ya, dibaca panjang 2 harokat, namanya adalah mad. Ya, tepat sekali. Coba Bunga. Di sini ada kalimat ikhwatun fa. Nah, ini apa hukum tajwidnya? Ifa. Ya, betul, ifa. Kenapa ifa di sini? Karena ada doma tain bertemu dengan fa. Fa itu huruf ifa. Baik, anak sekalian. Untuk materi ukhuwah atau persaudaraan ini ya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Yaitu persaudaraan sesama muslim. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Apa itu? Persaudaraan sesama warga satu negara. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariah. Apa itu? Persaudaraan sesama manusia. Baik, di sini ada bagaimana cara supaya ini ukhuwah ini, persaudaraan kita ini kuat. Nah, di sini dijelaskan yang pertama adalah adanya ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenal antara umat Islam bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan dan lain sebagainya. Baik, anak-anak, kau yang bertanya ya. Apa yang menyebabkan kerukunan itu tidak harmonis? Saya jawab, kenapa tidak harmonis? Tidak adanya komunikasi. Tidak adanya komunikasi. Ada lagi? Pasukan iblis. Hah? Pasukan iblis. Pasukan iblis. Ya, terus apa lagi? Membenci sesama manusia. Membenci sesama manusia. Nah, salah satunya adalah sumpah iblis. Iblis bersumpah, "Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Ini ilustrasi iblis bukan seperti ini sebetulnya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Quran surat Al-Hijr ayat 39. Rupanya selama ini yang membuat kita ini tidak rukun sesama saudara ya, saudara muslim, saudara
tanah air ternyata adalah hasutan dari iblis dari zaman bahula, zaman dulu ya. Nah demikian ya, sedikit materi singkat. Baik, sekarang kita akan membuat diskusi. Kita akan berdiskusi mengenai materi ukhuwah yang telah disampaikan tadi. Silakan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang. Silakan dibikin kelompoknya 3-3. Kelompok 1, dengarkan. Kelompok 1 itu mendiskusikan bacaan yang baik dan benar Quran surat Al-Hujurat ya, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. Itu yang diskusi kelompok 1. Nah, kelompok 2-nya kalian menganalisis ya asbabun nuzul, kemudian terjemahnya ya Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian kelompok 3-nya kalian menganalisis makna atau terjemah dan isi kandungan dari hadis tentang persaudaraan. Kelompok 4 kalian mengidentifikasi sikap yang mencerminkan isi kandungan Quran surat Al-Hujurat. Nah, silakan buat kelompok masing-masing 3 orang. Saya pikir dulu. Baik, silakan ya, semangat diskusikan materi yang tadi Bapak berikan. Silakan diskusikan. Cari sumber-sumbernya, kemudian bahan-bahannya silakan. Semangat ya semuanya ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bacaan surat Al-Hujurat dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makhrajul huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pada surat Al-Hujurat ayat 10 ini terdapat beberapa hukum tajwid. Di antaranya adalah 1. Guna pada bacaan innamal, 2. Ikhfa pada bacaan ikhwatun, 3. Materi bersukun pada bacaan turhamun. Silakan ada yang mau bertanya? Silakan yang bertanya. Ya, siapa namanya? Khadijah Syaradi. Kenapa bacaan ikhwatun fasiru dinamakan ikhfa? Karena domat lain bertemu dengan salah satu huruf. I see. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Maya. Ada. Kalau nggak ada berarti sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, cukup bagus ya. Namun tadi ada beberapa tambahan saja hukum tajwid yang pada surat Al-Hujurat itu sebenarnya masih banyak ya. Seperti contohnya adalah hukum alif lam ya. Innamal mu'minuna. Al-mu'minuna itu adalah hukum alif lam qamariyah. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya sampai dengan tuntas. Baik anak-anak sekalian, untuk yang diskusi kali ini cukup sampai di sini saja. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik anak-anakku semua, kalian sekarang silakan untuk mengumpulkan tugas-tugas hasil diskusinya ya. Nanti dikumpulkan, disimpulkan, nanti kumpulkan ke Bapak ya. Nanti nilainya minggu depan akan dikasih tahu. Baik, hari ini kita cukupkan sekian pembelajarannya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai
masih di surat Al-Hujurat, tapi dengan tema nanti adalah mujahadah an-nafs. Baik anak sekalian, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.